Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eni Setiani Sinapitu dengan NIM A1C31907 dari kelas reguler A, Prodi Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya akan memaparkan ataupun menjelaskan materi-materi yang telah diberikan oleh dosen selama semester 2 dari mata kuliah alat-alat ukur. Materi pertama yaitu jembatan arus bolak-balik. Rangkaian jembatan adalah rangkaian pasif yang digunakan untuk mengukur impedansi dengan teknik penyesuaian potensial. Dalam rangkaian ini, seperangkat impedansi yang telah diketahui secara akurat, diatur nilainya dalam hubungannya terhadap suatu yang belum diketahui sampai suatu kondisi yang ada, di mana perbedaan potensial antara daya titik dalam rangkaian adalah nol, yaitu setimbang. Untuk mengukur harga induktansi dan kapasitansi, maka kode yang digunakan adalah jembatan arus bolak-balik. Cara mengkalibrasi arus bolak-balik yaitu kalibrasi diperlukan untuk melihat tingkat ketelitian meter dibandingkan dengan meter standar, jika dimungkinkan, atau meter yang mempunyai tingkat ketelitian tinggi yang sudah diketahui. Karena kalibrasi dengan meter standar mahal, maka mengkalibrasi meter tidak perlu semua meter dikalibrasikan. Diputar pada nilai lebih kecil pada tembaga yang berkompeten. Kalibrasi dapat dilakukan sendiri dengan membandingkan tingkat ketelitiannya dengan meter yang telah dikalibrasi. Jenis-jenis dari jembatan arus bolak-balik yaitu jembatan pembanding kapasitansi, jembatan pembanding induktansi, jembatan high, dan juga jembatan scaring. Yang pertama yaitu jembatan perbandingan kapasitansi. Jembatan pembanding kapasitansi yang merupakan jembatan arus bolak-balik digunakan untuk pengukuran kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap suatu kapasitansi yang setelah diketahui. Yang kedua yaitu jembatan pembanding induktansi. Jembatan pembanding induktansi yang merupakan jembatan arus bolak-balik digunakan untuk mengukur induktansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah induktor standar yang telah diketahui. Yang ketiga yaitu jembatan high. Jembatan high digunakan untuk mengukur induktansi induktor dengan faktor Q tinggi. Salah satu lengan jembatan high memiliki kapasitor yang ditandai secara akurat, yang digunakan untuk menyeimbangkan nilai induktansi yang belum diketahui. Lengan lainnya adalah berisi resistor. Yang keempat yaitu jembatan scaring. Jembatan scaring merupakan salah satu jembatan arus bolak-balik yang paling penting, dipakai secara luas untuk pengukuran kapasitor. Jembatan ini memberikan beberapa keuntungan nyata atas jembatan pembanding kapasitansi. Walaupun jembatan scaring digunakan untuk pengukuran kapasitansi dalam pengertian yang umum, dia terutama sangat bermanfaat guna mengukur sifat-sifat isolasi, yakni pada sudut-sudut fasa yang sangat mendekati 90 derajat. Materi yang kedua yaitu jembatan Wien, pentanahan Wagner, dan juga jembatan impedansi universal. Yang pertama yaitu jembatan Wien. Jembatan Wien dikemukakan di sini bukan hanya untuk pemakaiannya sebagai jembatan arus bolak-balik guna mengukur frekuensi, tetapi juga berbagai rangkaian bermanfaat lainnya. Jembatan Wien memiliki sebuah kombinasi seri RC dalam lengan dan sebuah kombinasi paralel RC dalam lengan di sebelahnya. Yang kedua yaitu alat pentanahan Wagner. Salah satu metode yang paling banyak dipakai guna menghilangkan sebagian dari efek kapasitansi kebocoran di dalam sebuah rangkaian jembatan adalah alat pentanahan Wagner atau Wagner Ground Connection. Rangkaian ini menghilangkan kapasitansi pengganggu yang terdapat antara terminal-terminal detektor dan tanah. Yang ketiga yaitu jembatan impedansi universal. Salah satu jembatan laboratorium yang paling bermanfaat dan terandalkan adalah jembatan impedansi universal. Beberapa konfigurasi jembatan yang dibahas sebegitu jauh tergabung di dalam satu instrumen yang mampu mengukur tahanan DC dan AC, induktansi dan faktor penyimpanan Q dari sebuah induktor, dan kapasitansi dan faktor disipasi D dari sebuah kapasitor. Jembatan universal ini terdiri dari 4 rangkaian jembatan beserta saklar-saklar yang sesuai, detektor AC dan DC, generator AC dan DC, dan standar-standar impedansi lainnya. Materi selanjutnya adalah osiloskop. Pengertian osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik. Pada kebanyakan aplikasi, grafik yang ditampilkan memperlihatkan bagaimana sinyal berubah terhadap waktu.
Osiloskop terdiri dari dua bagian utama, yaitu display. Display menyerupai tampilan layar televisi, tetapi tidak berwarna, dan berfungsi sebagai tempat sinyal uji yang ditampilkan. Pada layar terdapat garis-garis melintang secara vertikal dan horizontal, yang membentuk kotak-kotak yang disebut dengan div. Arah horizontal mewakili sumbu waktu, dan garis vertikal mewakili sumbu tegangan. Yang kedua yaitu panel kontrol, berisi tombol-tombol yang bisa digunakan untuk menyesuaikan tampilan di layar. Fungsi dan kegunaan dari osiloskop. 1. Menganalisa tingkah laku besaran yang berubah-ubah terhadap waktu yang ditampilkan pada layar. Yang kedua yaitu mengukur besaran tegangan listrik dan hubungannya terhadap waktu. Yang ketiga, mengukur frekuensi sinyal yang berosilasi. 4. Mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangkaian listrik. Yang kelima, membedakan arus AC dengan DC. Yang keenam, mengecek noise pada sebuah rangkaian listrik dan hubungannya terhadap waktu. Prinsip kerja ataupun cara kerja dari osiloskop yaitu 1. Osiloskop analog. Osiloskop analog menggunakan tegangan yang diukur untuk menggerakkan berkas elektron dalam tabung sesuai dengan bentuk sinyal, kemudian menampilkannya pada layar. Yang kedua yaitu osiloskop digital. Osiloskop digital mencuplik bentuk gelombang yang diukur, dan dengan menggunakan ADC atau analog to digital converter untuk mengubah besaran gelombang yang dicuplik menjadi besaran digital. Dalam osiloskop digital, gelombang yang akan ditampilkan lebih dulu disampling atau dicuplik dan didigitalkan. Materi selanjutnya adalah anemometer dan barometer. Yang pertama, anemometer. Anemometer adalah sebuah perangkat untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah angin. Anemometer merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kata anemometer berasal dari bahasa Yunani, yaitu anemos yang berarti angin. Angin merupakan udara yang bergerak ke segala arah. Angin bergerak dari suatu tempat menuju tempat lain. Anemometer ini pertama kali diperkenalkan oleh Leon Battista Alberti dari Italia pada tahun 1450. Fungsi anemometer ada 3, yaitu mengukur kecepatan angin, memperkirakan cuaca, dan memperkirakan kecepatan dan arah angin. Pembagian anemometer. Anemometer berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu anemometer tabung bertekanan, anemometer mangkok, dan juga anemometer propeller. Berdasarkan kecepatannya, anemometer juga dapat dibagi menjadi 6, yaitu anemometer piala, anemometer kincir angin, anemometer laser Doppler, anemometer sonic, anemometer bola pingpong, dan juga anemometer hot wire. Berdasarkan tekanannya, anemometer juga dibagi menjadi 2, yaitu anemometer piring dan juga anemometer tabung. Prinsip kerja dari anemometer. Prinsip kerja anemometer dari sudut pandang lain yaitu memanfaatkan rotasi yang terjadi pada saat angin menggerakkan rotasi pada perangkat ini. Seperti yang sudah diketahui bahwa anemometer mangkok adalah jenis anemometer yang paling banyak digunakan. Anemometer ini terdiri dari beberapa mangkok yang menempel pada ujung lengan horizontal, terpasang pada poros vertikal. Penangkapan angin dalam mangkok menyebabkan angin berputar. Poros yang terhubung ke perangkat yang memberikan kecepatan angin dalam mil per jam, kilometer per jam, atau knot. Poros dihubungkan ke generator listrik. Jumlah arus yang dihasilkan oleh generator bervariasi sesuai dengan kecepatan angin. Cara kerja anemometer. Pada saat angin bertiup, maka baling-baling atau mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai dengan arah mata angin. Semakin besar kecepatan angin meniup, maka semakin cepat pula putaran baling-baling tersebut. Berdasarkan jumlah putaran per detiknya, maka akan diketahui jumlah dari kecepatan anginnya. Pada anemometer terdapat bagian alat pencacah yang berfungsi menghitung jumlah angin. Hasilnya akan dicatat, kemudian akan disesuaikan dengan skala B4C. Yang kedua adalah barometer. Barometer merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan udara. Hal ini memungkinkan peramal cuaca atau ilmuwan memprediksi cuaca lebih akurat hingga cuaca ekstrim. Jika tekanan udara yang terukur itu adalah tinggi, ini menunjukkan bahwa cuaca bersahabat. Namun sebaliknya, jika tekanan yang ditunjukkan rendah, ini memungkinkan akan terjadinya seperti badai. Tekanan atmosfer yang merupakan berat udara di atmosfer bisa digunakan untuk memprediksi pola cuaca. Pola cuaca umumnya disertai dengan perubahan tekanan atmosfer dari tinggi ke rendah ataupun sebaliknya.
Fenomena inilah yang digunakan sebagai dasar perkiraan cuaca. Barometer terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu vernier. Vernier ini berfungsi untuk mencari tinggi minikus air raksa. Yang kedua yaitu skala barometer, berfungsi untuk membaca tekanan yang terukur. Dan yang ketiga yaitu skru pengatur vernier, berfungsi untuk menggerakkan vernier naik turun agar minikus sejajar dengan air raksa. Yang keempat yaitu termometer tempel, berfungsi untuk mengetahui suhu ruangan sebelum kita membaca tekanan udara pada barometer. Termometer ini harus dibaca terlebih dahulu untuk menentukan koreksi pada hasil tekanan yang dibaca. Yang kelima yaitu lubang udara atau ventilasi, berfungsi untuk memasukkan udara luar ke dalam barometer air raksa, sehingga barometer dapat membaca tekanan udara di sekitarnya. Yang keenam yaitu bejana air raksa, berfungsi untuk menampung air raksa. Bejana tersebut terbuat dari besi dengan sebuah piringan berlubang 3 untuk mengurangi guncangan sewaktu alat dibawa. Selanjutnya yaitu skrup operasional, berfungsi untuk mencegah air raksa agar tidak tumpah dan agar tidak berkurang volumenya.